Ya, oke. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa kami dalam surga, kami ingin belajar tentang bagaimana menolong anak menjadi tangguh. Kami mohon berkat Tuhan, pengurapan Tuhan buat setiap kami, untuk hamba-Mu dan setiap pendengar, supaya apa yang kami mengerti dapat kami lakukan ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu semuanya, hamba-Mu khususnya. Biarlah Tuhan mampukan bisa menyampaikan isi hati Tuhan, tidak lebih, tidak kurang. Biarlah Tuhan kuduskan waktu ini menjadi berkat buat kami. Kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami sama-sama belajar. Biarlah terjadi interaksi yang baik, Tuhan menolong, dan Tuhan dipermuliakan. Biar Roh Kudus boleh menolong kami, untuk kami boleh makin mengenal dan makin mengasihi Kristus dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Saya akan share screen, ya Bapak Ibu, saya share screen. Hari ini kita akan belajar tentang menolong anak menjadi tangguh, dan tentu kita juga bisa belajar bagaimana kita menjadi tangguh, ya. Tidak hanya anak menjadi tangguh, tetapi kita belajar prinsip-prinsip menjadi tangguh, sehingga itu bisa menolong untuk kita belajar, kita sebagai orang tua bisa tangguh. Meskipun dalam realitas hidup Bapak Ibu ya, kita ini seperti tubuh ya, tubuh bisa sakit Bapak Ibu ya, tubuh bisa sakit. Kalau tubuh kita ada tubuh, kalau sakit kita ke dokter ya. Ya, kalau tubuh kita sakit ya kita minum obat begitu ya. Kalau kita minum obat, misalnya seperti saya sekarang ini mulai ada gejala-gejala flu, saya mulai minum Flucadec, minum apa-apa yang bisa menolong untuk daya tahan tubuhnya baik. Nah, tapi kita juga punya yang namanya emosi. Nah, emosi kita juga bisa sakit ya, mental begitu lah. Emosi atau mental kita juga bisa sakit. Nah, kalau sakit bagaimana? Nah, kita juga bisa cari pertolongan ya dari konselor, psikiater, hamba Tuhan, siapapun yang dapat menolong kita ya, komunitas yang bisa menolong. Jadi kita bukan orang yang kebal, kita bisa kuat ya, karena di dalam realitas sekarang kan kita menyoroti anak-anak ya, anak-anak juga mengalami stres, anxiety ya, kecemasan, depresi. Mereka bisa bergumul dengan pergumulan-pergumulan rendah diri, bergumul dengan perasaan-perasaan yang tidak nyaman ya, tidak menyenangkan, sampai muncul perasaan bunuh diri begitu ya, kepingin commit suicide ya, melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana kita dapat menolong anak-anak kita, atau mungkin anak-anak remaja kita di gereja, atau orang-orang yang kita temui, atau kita sendiri pun bisa merasakan pergumulan-pergumulan itu ya. Jadi dari materi yang saya dapatkan ya, saya juga belajar begitu dari orang-orang yang ahli begitu. Ya, ada hal yang praktika yang dilakukan, yaitu dengan cara melakukan begini ya. Jadi kalau misalnya ini adalah di sini saya tunjukkan jari saya gitu ya. Saya besarkan. Sebentar. Spotlight. Nah, ini ada jari begitu ya. Satu jari ini bicara tentang emosi yang ibu jari ini. Lalu kemudian kalau begini, ada ini yang lain-lain ini adalah kemampuan berpikir, kemampuan berkomunikasi ya di dalam otak kita ini ya. Ada kemampuan-kemampuan analitis yang lain, kemampuan sharing dan seterusnya. Tapi ketika emosinya lagi mood
jelek, ya, tidak mood, emosinya lagi sedang tidak nyaman ya. Nah, ini menutup untuk orang bisa memakai pikirannya dengan jernih ya. Kemampuan berkomunikasinya menurun. Menutup ininya. Jadi, nah kalau misalnya itu dari usul dari para ahli-ahli itu ya. Jadi kalau anak-anak kita dilatih atau kalau kita mengajar di sekolah atau kita sendiri nanti bisa melatih anak-anak kita. Kalau mereka lagi bad mood atau emosi mereka lagi tidak bagus, mereka bisa ngomong begini ya, "Aku lagi begini nih." Mereka tunjukkan gini aja, berarti kondisinya aku lagi nggak bisa menggunakan kemampuan berpikir dengan jelas, bicara komunikasinya tidak enak. Sehingga ketika misalnya guru yang, apa namanya, ngajar di kelas, lihat anak banting bukunya ke lantai, jebret gitu ya, langsung tundukkan kepala di atas meja. Nah, kalau guru itu nggak ngerti, guru itu merasa, "Aduh saya kok dibegitukan ya?" Tapi kalau anak ini sudah ngomong sama gurunya, "Saya lagi seperti ini nih." Oh, gurunya ngerti. Artinya dia lagi emosinya negatif, yang lain nggak berfungsi pikiran-pikiran ini. Jadi ya ini otak ya, bicara otak yang emosi di, limbic system-nya ya, limbic system itu kan emosinya lagi not good. Kalau emosinya lagi not good, ya yang lain nggak bisa berfungsi begitu. Nah, kita kalau orang tua mengerti sejak ini bersyukur di sini ada Pak Jaga yang umur anak-anak masih kecil-kecil. Jadi anak-anak bisa dilatih. Kalau lagi not good, bisa kasih tanda begini supaya papa mama ngerti. Sehingga kalian kalau bertingkah laku yang menurut kita nggak menyenangkan, ya kita ngerti emosi mereka lagi not good. Nanti kita ajak bicara, kita mau mengerti ya. Begitu ya. Jadi ini sebuah contoh Bapak Ibu ya, untuk mereka mengkomunikasikan apa yang ada dalam diri mereka. Nah, persoalan kan kita tidak terlatih ya untuk anak-anak itu tidak terlatih mengkomunikasikan emosi mereka ya. Nah, jadi ini yang apa namanya, yang ini. Saya pikir itu dulu, kalau ada yang ingin mengkomentari boleh ya. Jadi kita dialog saja ini. Nanti setelah itu kita akan masuk ke materi. Ada yang mau mengomentari sampai sejauh ini? Kita kalau melihat tantangan anak-anak ya, anak-anak ini mengalami tantangan macam-macam mereka. Ada yang mau berkomentar dulu Bapak Ibu? Saya, Pak. Ya silakan, silakan Pak Herben. Ya, aku setuju. Jadi kalau tadi prinsip jari itu ya, semua sebetulnya berhubungan kan jari itu Betul. antara jempol, Sistem, telunjuk, ya ya, limbik jari system ungu ya semua ya, kemampuan ini ya. betul. Jadi saya setuju itu. Saya baru tahu juga. Ya, Ya, jadi jadi kalau kalau saya juga baru belajar, Pak. Jadi saya mempersiapkan materi ini, saya belajar dari para ahli-ahli yang udah doktor, PhD begitu, mereka kasih sharing ini, saya pikir ini bagus ini ya. Kalau kita betul, bisa, suami istri lah boleh lah kasih tanda misalnya, "Saya lagi begini nih." betul, Nah, lalu kemudian yang misalnya orang tua kan baru pulang ini ya, daripada dia teriak-teriakin pasangannya atau teriak-teriak sama anaknya, kan lebih baik bilang begini nih, "Saya lagi begini nih, saya mau ambil waktu 10 menit atau setengah jam, saya mau jalan di luar dulu ya, ada yang mau nemenin saya?" Nah, ini tadi ada usulan pemikiran seperti itu dari, ahli yang sharing-kan itu. Lalu, ya pasangannya mengantar jalan keluar setelah setengah jam, lalu kemudian setelah itu, "Lihat ya emosiku lagi yang naik ini, apakah masih naik atau sudah turun?" Nah, pasangan kasih masukan. Nah, itu kan bagus sekali. Ya, jadi kita belajar untuk apa ya, mengatur, emosi kita ya, itu dari bagian daripada, menjadi apa namanya, menjadi tangguh, resilient begitu ya. Nah, kita juga melatih anak-anak kita untuk bisa melihat kalau mengatasi emosi. Emosi-emosi negatif itu cara ngatasinya bagaimana? Nah, anak bisa belajar dari kita, ya, Bapak Ibu. Bisa mengutarakan emosinya, bisa mengekspresikan emosinya, ya.
Lalu ada teori validasi ya, yang memvalidasi mengerti emosi. Oh, kamu merasa ini ya, kamu merasa marah ya, kamu merasa jengkel. Nah, kamu merasa tidak senang. Jadi mengerti emosi anak itu dan kita ngomongkan, oh kamu merasa ini ya. Nah, kita mencoba untuk memvalidasi, artinya oke, it's okay untuk merasa demikian. Nah, menurut saya ini eh, orang tua kita tidak pernah diajarkan ya seperti ini, seperti ini. Jadi akhirnya banyak problem muncul. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Oke, saya akan share aja materinya ya Bapak Ibu supaya kita bisa lihat. eh oke, ini saya pakai. Hmm, oke. Ya, terima kasih ya sekali lagi Bapak Ibu. Kita akan lihat hari ini kita akan dulu saya pernah bagikan tentang resilient kids ya. Hanya materi ini belum sempat terekam, jadi saya pikir saya bagikan ulang tapi dengan penambahan-penambahan materi. Ini kisah seorang dari sebuah kisah ada seorang yang dari Indonesia ke dia mengalami eh, kemiskinan dalam keluarganya dan untuk adik-adiknya itu kesulitan makanan ya seorang wanita begitu. Orang tuanya terlilit utang, secara ekonomi sangat sulit. Lalu kemudian dia pikir, saya lebih baik ini ini. Saya lebih baik ini apa namanya? eh saya lebih baik ini pergi ke luar negeri. Dia lalu pergi ke Australia ya, Bapak Ibu. Sorry, dia pergi ke Singapura. Setelah di Singapura, dia bisa akhirnya boleh di mute, tekankan kalau ada yang belum mute. Oh, Pak ini, oke. Eh, Setelah itu di situ dia berjuang, tapi di situ dia mengalami kondisi sulit karena sebagai pembantu rumah tangga dia kayak direndahkan ya, tekanan mentalnya luar biasa. Tapi dia ingat ketika dia merasa aduh sepertinya mau mati aja nih. Tapi dia ingat bahwa ini adik-adikku nggak bisa makan gitu ya. Lalu kemudian dia mengingat orang tuaku utangnya banyak ya, jadi akhirnya dia bertahan. Nah, puji Tuhan dia bisa bertahan lalu pulang lalu buka usaha. Di itu jadi lalu dikisahkan ya. Jadi kita melihat bahwa Bapak Ibu tekanan itu real ya. Tekanan itu luar biasa ya. Tekanan itu luar biasa di dalam hidupan ini ya, ada tekanan ekonomi ya, tekanan kita akan lihat ya, tekanan-tekanan yang lain. Nah, kalau sedikit men-sharingkan bagaimana kita orang dewasa mengatasi ini dari Rick Warren, bahan ini saya ambil. Bagaimana kita orang dewasa atau kita sebagai orang tua bisa menjadi tangguh ya. Kalau dari Rick Warren dia membagikan dari Ibrani 12 ayat 1 saya bacakan ya. Eh, Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
eee, sempat men mem mendengarkan ya sebuah kisah seorang anak menengah atas, dia di-prank karena dia mau ulang tahun. Di kelas itu dia dituduh mencuri ya, ada murid yang naruh uang 300.000 sama HP. Nah, pada waktu itu maksudnya teman-teman mau di-prank, setelah dibegitukan lalu diucapkan selamat ulang tahun. Ternyata waktu dia dituduhkan itu lalu gurunya udah kerjasama dengan murid-murid yang lain, dia bilang, "Ayo periksa tas." Ada anak disuruh periksa. Nah, ternyata ada uang yang di anak sekolah itu yang mau ulang tahun itu. Ada HP, uang 300.000 dan HP, lalu dia dituduh. Teman-temannya bilang, "Pencuri, pencuri." Ah, dia syok sekali Bapak Ibu ya. Syok, kemudian akhirnya dia nggak bisa membela apa-apa ya. Lalu dia akhirnya pingsan begitu. Padahal waktu mau dibawa keluar itu supaya mau dirayakan ulang tahun. Nah, malah akhirnya dalam 3 minggu ke depan dia itu mengalami kondisi tubuh yang drop, mungkin juga sudah ada penyakit dalam apa, akhirnya meninggal. Nah, Bapak Ibu maksudnya adalah betapa pentingnya ya kita melatih anak-anak kita untuk bisa tangguh, bisa mengatasi tekanan-tekanan yang ada. Ini salah satu bentuk tekanan ya Bapak Ibu. Tantangan yang bisa dihadapi oleh anak-anak kita atau diri kita sendiri juga bisa adalah bencana alam ya. Seperti sekarang ini banjir di Bandung. Ya tadi Pak Herben cerita di Bandung banjir, tanggulnya jebol gitu ya. Ada tantangan fisik, misalnya sakit ya, Bapak Ibu, anak yang sakit. Anak saya baru operasi tumor jinak di bawah telinga ya. Sangat tidak mudah buat dia untuk berani operasi, berani cabut jahitan, itu sangat tidak mudah. Kita memberikan dorongan-dorongan dan pendampingan. Lalu ada tantangan relasi ya, dibully ya, KDRT. Nah, ini tantangan-tantangan yang ada. Secara emosi mungkin kita ada perasaan-perasaan yang tidak banyak yang tidak menyenangkan ya. Lalu kehidupan tidak seperti yang kita harapkan. Ini contoh Bapak Ibu ya, stres. Nah, lalu bagaimana dengan sebetulnya stres itu ya? Sebetulnya Bapak Ibu, stres itu kalau eee, dalam jumlah tertentu itu sangat baik. Stres dalam jumlah yang dibutuhkan oleh diri manusia, itu membuat manusia berjuang, bertumbuh. Jadi stres itu baik juga. Ya, jadi sebetulnya jadi tugas orang tua bagaimana? Menaruh kondisi anak dari kondisi nyaman, diberikan stres yang secukupnya, membuat anak itu untuk berjuang. Jadi saya baru belajar juga bahwa ternyata izinkan anak mengalami stres itu ya, mengalami pergumulan dan perjuangannya dia. Di situ dia bertumbuh, anak itu bertumbuh. Jadi kita mungkin orang tua malah nggak ingin kalau anak kita kalau bisa nggak usah ada stres sama sekali. Padahal pergumulan, perjuangan itu menolong anak atau kita mengalami pertumbuhan dalam, jumlah yang secukupnya. Kalau berlebihan, nah itu yang tadi yang begini ya, kalau berlebihan itu limbik sistemnya bisa nggak berfungsi, limbik sistemnya yang utama itu kuat, lalu kemampuan berpikir, kemampuan komunikasi menjadi nggak berfungsi, bisa begitu ya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa tangguh? Nah, ini secara teologis dulu ya, secara dari Rick Warren itu memberikan kita bisa tangguh, resilience, kalau kita tahu Allah mengasihi saya, ya, dari 1 Yohanes 3:1, lihatlah betapa besarnya kasih yang diberikan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi, kita tahu Allah mengasihi saya, ya. Allah pencipta langit dan bumi mengasihi saya, udah mati untuk saya, menebus saya, memberikan nyawanya untuk saya. Lalu kemudian yang kedua, kita tahu siapa diri kita dalam Kristus.
Ya, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Di Matius 5 ayat 13 sampai 16, ya. Kita di dalam Kristus itu bagaimana Tuhan memandang kita? Ya, kita lihat misalnya kita adalah KB Trampu ini ya, sebuah singkatan bahwa kita adalah orang yang dikasihi selama-lamanya dan tanpa syarat. Kita adalah orang yang sangat berharga ya, dari kata KB ya. Ini ada singkatannya di bawah sini, KB Trampu. Kita semua adalah orang yang diterima, terima. Kita adalah orang yang diampuni sepenuhnya. Kita adalah orang-orang yang berkemampuan penuh, ya, KB Trampuh. Jadi kita melihat diri kita seperti itu. Itu yang kita tahu siapa diri kita di dalam Kristus. Ya. Ini yang ketiga, kita tahu siapa yang kita senangkan, yaitu Tuhan. Jadi kita tidak menyenangkan orang manusia, tapi kita menyenangkan Tuhan saja. Ini menolong ya. Dari Galatia 1 ayat 10. Saya tidak mencoba untuk menyenangkan orang, kata Paulus ya. Tidak, saya hanya mau menyenangkan, saya hanya mencoba untuk menyenangkan Tuhan. Jika saya masih mencoba untuk menyenangkan orang, saya tidak akan menjadi hamba Kristus. Ya. Ini dari terjemahan NLT. Lalu yang keempat, kita tahu panggilan kita. Panggilan kita itu, kita dipanggil untuk apa? Ya, dalam Efesus 4 ayat 1 ya. Saya mendorong Anda untuk menjalani kehidupan yang layak untuk panggilan yang telah Anda terima. Lalu kemudian fokus kepada apa yang berharga. Siapapun yang membiarkan dirinya terganggu dari pekerjaan yang saya rencanakan untuknya tidak cocok untuk kerajaan Allah. Jadi kita fokus kepada apa yang bernilai ya, yang berharga, yang kita tahu ini bernilai, kita perjuangkan. Kalau kita tahu penginjilan ini berharga, pembinaan keluarga ini berharga, membawa keluarga ini menjadi baik adalah keluarga berharga, ya, yaitu kita akan perjuangkan. Lalu ada HPDT ya, hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Bagaimana relasi dengan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan. Saya pikir ini juga kunci utama juga di dalam relasi menolong anak punya resilience ya, yaitu anak ini punya relasi dengan Tuhan atau kerohanian dia bertumbuh juga. Yang berikutnya punya kelompok kecil yang memberikan dukungan. Ya, Tuhan Yesus punya 12 murid, lalu mereka juga berkelompok ya, gereja sampai sekarang kita ada komunitas di tempat kita masing-masing. Jadi itu menolong untuk kita orang dewasa ini bisa punya resilience. Ya, kita perlu kelompok kecil, perlu relasi dengan Tuhan, tahu panggilan tuh kita tahu apa yang berharga yang kita perlu ambil kerjakan. Kita tahu kita dikasih Tuhan, kita punya tahu siapa diri kita di dalam Kristus ya. Ini untuk diri kita ya, menjadi, karena anak ini melihat ketika kita stres misalnya ya, kunci hilang ya, ATM hilang misalnya ya, mengalami kerugian, mengalami kegagalan, mengalami ini dan itu ya. Itu anak melihat bagaimana apa yang kita keluar dari mulut kita ini, mereka akan mencontoh ya. Mereka akan mencontoh Bapak Ibu. Nah, jadi artinya anak akan mencontoh bagaimana orang tua itu belajar berkata-kata. Contoh yang tadi itu misalnya ada orang tua datang stresnya tinggi ya. Lalu dia daripada mengomel, meneriaki karena stres itu, lalu dia teriak kepada pasangannya atau anaknya, dia lebih baik mengatakan begini, sebentar, emosiku lagi not good ya, tidak baik. Dia bilang begini sama keluarganya, beri waktu aku untuk tenang dulu. Nah, anak-anak bisa belajar bagaimana cara mengatasi stres. Dengan cara orang tua mengatasi stres mereka bagaimana ya. Kalau orang tuanya teriak-teriak, marah-marah,
ya anak pun juga tiru. Kalau mereka lagi stres, mereka teriak, mereka marah, begitu kan. Jadi anak ini peniru unggul, Bapak Ibu ya. Anak itu peniru unggul. Jadi bagaimana mereka menghadapi sesuatu hal, mereka udah belajar dari sejak kecil, bisa merasakan naluri-naluri ya ketika orang tua menghadapi begini, menghadapinya seperti ini. Anak-anak itu udah, meskipun dari bayi mereka udah belajar melihat bagaimana kita menanggapi sesuatu, meresponi sesuatu, ya. Jadi bersyukur kalau kita belajar memberi teladan yang baik pada mereka, ya. Ketika mengalami masalah, kita memuji Tuhan dulu, kita berdoa dulu, kita tenang diri dulu, ya. Anak bisa niru. Oke, kita lihat ya. Ini dari buku yang baru dibuat tahun 2021 ya. Buku ini cukup baru sekali. Forming Resilient Children. Nah, singkat aja saya ingin bagikan. Ada 10 faktor ya perlindung. Yaitu yang pertama effective caregiving and parenting quality. Jadi memberikan perawatan yang berkualitas buat anak ya. Ada attachment, ada hubungan yang bisa dekat dengan anak. Nah, kemudian faktor berikutnya close relationship with capable adult, with other capable adult. Jadi anak punya relasi yang dekat dengan orang-orang dewasa yang memberi pengaruh yang baik. Ya. Lalu mereka punya close friend, mereka punya teman-teman dekat. Kalau untuk yang udah remaja ya mereka punya pasangan atau teman-teman dekat mereka ya. Makanya saya sangat mendukung sekali ketika anak-anak remaja saya itu punya teman-teman, berteman ya. Karena saya belajar dari dosen saya Pak Paul Gunadi, dia bahkan mau antarkan anaknya, dia bilang sama anaknya, "Nak, kamu mau pergi kemana? Aku antarin." Supaya anaknya bisa berteman. Nah, apalagi di masa COVID ya, di mana stresnya tinggi ya, di rumah terus. Tidak hanya anak yang stres ya, orang tua juga stres Bapak Ibu ya. Itu sampai ada survei yang mengatakan perceraian menjadi naik ya. Oke, faktor berikutnya adalah kemampuan intelligence, kemampuan berpikir dan problem solving ya, penyelesaian masalah, skill penyelesaian masalah. Ini kita menolong anak-anak bisa kalau ada masalah ini kira-kira penyelesaiannya bagaimana ya. Ya, salah satu hal penting kita mengajar mereka ya berkomunikasi ya. Belajar setiap masalah dikomunikasikan. Setiap masalah mereka terbuka secara jujur untuk mencari solusi ya. Contoh adalah kalau misalnya ada sakit, ya diajak pergi dokter. Sama kalau ada sakit masalah emosi atau kejiwaan, ya cari orang yang bisa menolong. Lalu yang faktor lain adalah self control. Ya. Kontrol diri, mengatur emosi. Lalu kemudian ada motivasi sukses, motivasi berhasil. Lalu ada self efficacy itu yaitu kemampuan menyelesaikan tugas. Kalau ada tugas dia bisa mampu menyelesaikan. Lalu effective school ya, tempat sekolah yang mendukung ya. Tidak ada bullying ya, mengurangi bullying ya. Guru menghargai murid-muridnya, relasi di dalam kelasnya itu bisa saling kolaborasi ya, saling kerjasama. Tidak mudah Bapak Ibu ya, tidak mudah. Di masa sekarang tidak mudah sekali menemukan kondisi seperti itu. Tapi kalau ada itu sangat bersyukur sekali ya. Lalu effective neighborhood. Jadi lingkungan komunitas yang baik ya. Lalu, nah yang penting ini yang terakhir ini ya, faith, hope, and the belief that life has meaning. Jadi ada iman, pengharapan, keyakinan bahwa hidup ini ada arti. Ya ini bicara tentang
kerohanian. Jadi kalau anak boleh bertumbuh secara kerohanian, dia memiliki keyakinan Tuhan mengasihi saya berharga di mata Tuhan. Tuhan memandang saya orang yang berkemampuan, saya diampuni, dikasihi, diterima. Nah, konsep-konsep kerohanian yang seperti ini menolong anak bisa punya fighting spirit yang lebih baik. Nah, ini dari buku itu. Yang berikutnya, ini following list ya. List berikut ini adalah hasil research ya. Anak yang punya ini, yang dibangkitkan ini dalam diri anak atau dalam diri kita, itu membuat kita lebih tangguh ya, membuat kita lebih tangguh, tidak ngomel. Apa sih sebetulnya kalau begitu? Itu resilience ya. Resilience itu kan artinya ketika orang jatuh bisa bangkit lagi dengan cepat. Ketika mengalami trauma, mengalami kegagalan, mengalami hal-hal yang negatif, dia tidak berlama-lama di dalam kondisi itu, tapi dia bangkit kembali, berani mencoba lagi, berani maju, berani terus berusaha. Ya, nah itu orang yang itu namanya resilient. Ya. Nah, ini following list berikut ini ya adalah hasil risetnya yang perlu ada dalam diri anak, yaitu trust, percaya, ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada sesama, identity, ya, identitas siapa diri kita dalam Kristus. Problem solving skill, sense of belonging, perasaan dimiliki, making meaning, dia berkontribusi, ini kebutuhan ya. Kehadirannya ini bernilai, ya. Saya punya anak, ada yang sangat menolong di dalam mungkin flyer, bikin web untuk pengumuman-pengumuman, sangat menolong. Istri saya mendukung dalam pelayanan ini, dia ikut bersama-sama mengisi materi di dalam kabel. Ya, anak cowok saya libatkan untuk berdoa, ya, menjadi pendoa. Lalu purpose, tujuan. Lalu sense of hope, bangkitkan pengharapan, ya. Gratitude, itu ucapan tahu berterima kasih. Optimis, ada melihat sisi terang yang bisa dicapai. Self-efficacy, ya, penyelesaian tugas. Self-awareness, kesadaran diri, ya. Saya lagi emosinya apa ini? Saya sedang apa ini ya? Kalau tadi lagi not good, bisa kasih tanda begini nih buat keluarga ini. Nanti saya akan latih buat keluarga saya juga. Kalau lagi not good emosinya, kan kemampuan berpikir menjadi menurun, kemampuan komunikasi menurun, lain-lainnya nggak bisa berfungsi. Kita bisa saling paham nih. Oh, kamu kondisi begini. Nah, kalau marah-marah, emosi, ya udah kita bisa ngerti lah. Dia lagi kurang emosinya, lagi not good gitu toh. Lagi moodnya lagi jelek, ya sudah gitu. Tapi kalau dia enggak memberikan tahu begini, kadang-kadang kita bisa emosi ya, orang tua juga bisa emosi. Nah, oke, berikutnya self regulation, mengatur diri, motivasi untuk sukses, receiving and giving social support, positive and supportive relationship with relative, teacher, and other mentor. Jadi relasi yang positif dan penuh dukungan dari keluarga, ya, family, guru, dan mentor-mentor yang lain. Jadi ini dari buku itu. Nah, lalu dijelaskanlah panjang lebar oleh buku itu ya. Jadi ini sebenarnya intinya begini. Kalau boleh dikasihkan inti lagi ya, relasi dengan Tuhan itu menjadi utama sekali. Relasi dengan orang lain itu utama sekali. Relasi dengan diri sendiri juga sangat penting sekali ya. Relasi dengan Allah, dengan sesama dan diri sendiri sebenarnya menjadi kunci di situ ya. Jadi itu menolong resilient ya. Ada relasi ya, relasi yang berfungsi. Oke, saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan memberikan komentar supaya kita bisa sama-sama ada komunikasi. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar. Saya sudah bisa beri kesempatan itu untuk boleh buka ini. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin memberikan ininya?
Silakan, saya sudah izinkan untuk bisa buka. Ada pendapat? Kita dialog, saling belajar. Boleh Silakan, Pak, Pak saya Irben. lanjut Pak. Iya, Pak Irben, Saya silakan, Pak lanjut. Irben. Ya. Jadi ini memang kayaknya, sorry, jangan di, saya masih ngelihat itu ya. Jadi memang itu adalah tanda-tanda orang-orang yang memiliki resilient, ya. Ya, Karena resilient ini memang sangat penting sekali untuk ya untuk semua orang sebetulnya ya. iya Nggak betul. melihat nggak melihat anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai dengan orang tua, ya. Sampai orang tua. Jadi tetap. Jadi kalau kalau saya boleh lebih detail lagi di sini diuraikan, kalau orang sudah kehilangan identitas gitu ya, tidak merasa dihargai gitu ya di identitasnya itu. Dia sebagai anak Tuhan, tadi yang dikasihi, ya dia dipilih, dia memiliki gambar diri yang baik gitu kan. Nah, berarti kalau dia tidak kalau dia kehilangan identitas, maka sebetulnya dia tidak memiliki ketangguhan gitu ya. Terus yang lainnya satu lagi aja. Kalau gratitude, kalau orang misalnya nggak pernah berterima kasih, bersyukur dengan apa yang dia miliki, itu bukan berarti gratitude itu sesuatu, oh kita menerima sesuatu yang besar, yang heboh, nggak usah. Justru hal-hal kecil yang dia terima ketika dia mengucap syukur, itu sebetulnya adalah tanda-tanda orang yang memiliki resilient. Berbeda dengan orang yang selalu mengeluh gitu kan. Selalu, jadi melihat sesuatu itu dari sisi negatif. Boro-boro dia gratitude, tetapi yang ada adalah komplain terus. Jadi orang-orang yang komplain, ya tidak pernah bersyukur, mungkin juga dalam bentuk doa, tidak pernah ibadah gitu ya, gratitude-nya nggak ada. Orang-orang itu adalah orang-orang yang nggak pernah, yang nggak memiliki resilient. Makanya bagaimana tadi saya setuju sekali kalau orang itu harus berada di dalam sebuah komunitas. Nah, komunitas itu dibangun bisa di rumah ya, bisa di lingkungan gereja, bisa di tetangga, di peer grupnya dia. Itu bagus banget ya. Jadi tadi justru memang resilient itu dibangun di dalam lingkungan. Ketika orang tidak berada di dalam lingkungan, dia tidak punya lingkungan, tidak punya komunitas, justru sebetulnya orang itu sedang lemah. Ketika orang di luar lingkungan, di luar komunitasnya, itu dia berada betul di titik nadir yang sangat membahayakan. Sebaliknya ketika selemah apapun orang berada di dalam lingkungan komunitasnya, dia akan mendapat kekuatan dari teman-teman yang dekat dengan dia, yang kenal dengan dia. Sejatuh apapun, sejauh apapun, seburuk apapun, teman-temannya akan membangkitkan dia. Gitu Pak. Makasih. Ya, Ya, terima kasih, Pak. sorry. Nggak Ya, apa-apa, sorry kalau nggak apa-apa. Sangat memberkati. Kita di sini memang, saya suka sekali dengan ini ada masukan input ini semua sehingga kita saling belajar ya. Jadi dari yang Pak Erben ngomongkan itu saya memikirkan berarti betapa ini rekan-rekan di sini ada yang pelayanan di gereja soalnya ya. Jadi sangat penting sekali kalau membuat gereja kuat ya. Jadi menolong menjadi gereja resilient. Gereja yang kuat ya artinya ada komunitas-komunitas kelompok kecilnya yang jalan. Ya kan? Jadi itu nah, saya teringat teman-teman ya, ada seorang rekan yang teman saya yang pernah cerita, dia itu dari Surabaya lalu pindah ke Jakarta. Di Surabaya dia punya komunitas yang kuat. Waktu ke Jakarta itu karena kesibukan kerja dan lain-lain, ke gereja makin hari makin berkurang, ya. Dari 4 kali sebulan jadi dua kali, lalu jadi satu kali. Nah, ketika komunitasnya lemah, akhirnya dia jatuh ke dalam perselingkuhan. Nah, jatuh ke dalam perselingkuhan ya. Jadi ini, sangat membahayakan sekali ya buat pernikahan. Tapi bersyukur dia diajak ikut satu camp pria sejati begitu, lalu kemudian dia di situ bertobat, akhirnya dia ada beberapa orang yang sama-sama berselingkuh itu dibuat janjian, "Yuk kita ngaku sama pasangan kita." Jadi ada satu komunitas kecil yang ya sama-sama mau mengaku sama pasangan begitu. Ya jadi itu jadi betapa pentingnya komunitas. Akhirnya dia sekarang kembali lagi pernikahannya dipulihkan jadi berkat yang luar biasa ya. Jadi
Komunitas sangat penting ya, betul. Jadi tidak hanya orang resilient, tidak hanya masalah itu aja, tapi pernikahan juga perlu diperkuat ya. Komunitas sangat memperkuat pernikahan kita juga. Oke, silakan kalau ada yang mau menambahkan, ada yang berkomentar. Oke, apakah ada teman-teman yang mau menambahkan sesuatu? Oke, terima kasih. Kalau belum, tidak apa-apa. Saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan. eh, ini yang sekarang dari punyanya buku Kathy Koch ini ya, tentang Resilient Kids. Jadi dia mengatakan begini. Dia mengatakan, saya tahu bahwa saya tahu bahwa dia menjadi penulis buku Resilient Kids, dia seorang guru. Dia ngomong, saya semakin yakin ya bahwa ketahanan atau resilient itu adalah kualitas yang paling penting untuk anak-anak. Ya, dia punya pengalaman suatu hari dia berenang, itu masih kecil ya, Ketiko ini. Lalu dia terbentur, sininya berdarah. Tapi kemudian orang tuanya itu menanggapi ya, merawat, lalu mengizinkan dia berenang lagi, gitu. Jadi memang real menerima, iya ini ada luka, ada terjadi sesuatu yang tidak nyaman, tapi coba lagi, kan nggak selalu dia kalau main terluka lagi kan, nah, meskipun itu ada risiko. Jadi jadi itu orang tuanya menolong dia menjadi seorang yang punya resilient, begitu. Anak-anak pun mengalami pergumulan-pergumulan ya. Mereka bergumul dengan macam-macam tugas sekolah, yang membosankan ya. Orang-orang mungkin memperlakukan tidak adil, orang-orang yang mungkin berbohong, atau banyak hal yang bisa terjadi ya sama anak-anak kita. Nah, ketangguhan itu adalah daya pulih yang cepat ya, kemampuan untuk pulih dengan cepat dari kesulitan, kekecewaan, kekalahan, kegagalan, dan trauma. Jadi kalau sebuah bola yang punya daya lenting yang tinggi, semakin dilempar ke bawah, dia semakin naiknya tinggi ya. Semakin dilempar lagi, dia naiknya lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, itulah gambaran daya lenting ya. Jadi ini menawarkan perlindungan terhadap kecemasan dan menjadi murung. Ini materi-materi saya ambil dari punyanya Kathy Koch ya. Anak yang resilient masih mengalami kesedihan, kemarahan, rasa sakit, tapi tetap mereka mampu tetap berfungsi. Anak-anak yang tidak memiliki ketahanan akan terus memikirkan masalah, menjadi korban, menjadi kewalahan, berubah menjadi tidak sehat dalam usaha mengatasinya. Pergumulan itu akhirnya mereka masuk ke dalam penyalahgunaan narkotika ya, narkoba. Anak-anak yang mereka bisa menjadi survivor, mereka tahu tantangan adalah bahwa bagian dari kehidupan itu, kesulitan hidup, tantangan itu dibutuhkan untuk pertumbuhan. Tapi mereka tidak ditentukan oleh masalah mereka termotivasi oleh masalah-masalah dan belajar dari masalah-masalah. Nah, ini kata kuncinya ya. Belajar dari masalah. Jadi masalah ini baik ya, teman-teman ya. Karena dari masalah ini kita bisa belajar sesuatu. Nah, jadi cara pandang ini yang saya pikir penting sekali untuk anak-anak punya gambaran itu. Jadi misalnya ada anak jerapah yang baru lahir. Mereka dilah mereka dibiarkan untuk berjuang bisa berdiri langsung. Ya. Nah, ini contoh mereka anak-anak juga perlu diizinkan untuk menghadapi perjuangan dan masalah, dan mereka bergumul dan bisa kuat melalui pergumulan yang mereka bisa hadapi itu. Ya. Jadi justru kalau anak-anak itu diambil kesempatan berjuangnya, ini pelajaran buat
saya juga, itu malah melemahkan anak-anak itu bisa berhasil ya. Kalau semua orang tua yang misalnya nih ada ujian sampai orang tuanya membeli soal-soal ujian. Zaman saya dulu waktu itu saya melihat sendiri ya, kakak saya itu mencarikan soal-soal ujian, dia beli soal-soal ujian untuk anak-anaknya. Itu menurut saya itu, nah ini ya, jadi sebetulnya anak-anak perlu dibiarkan saja mereka berjuang ya, enggak usah sampai dibelikan soal ujian apa. Nah, menurut saya itu yang malah tidak melatih orang berjuang. Jadi kemampuan mereka tetap kuat, tidak terpuruk, datang melalui pengalaman dan kesulitan yang menantang. Ya. Oke, ketahanan dimulai sebagai pilihan. Jadi izinkan itu anak-anak dilatih untuk bisa memiliki daya juang. Mereka juga dilatih untuk boleh meminta bantuan, ya. Meminta bantuan ketika mengalami kondisi sulit, mereka juga boleh keterampilan untuk meminta bantuan, ya. Oke. Anak-anak juga belajar dilatih, ya, untuk melihat kita, ya, melihat orang tua bagaimana orang tua merespon ketika berada di dalam lembah kekelaman, ya, dalam masa sulit. Bicara dengan mereka tentang sikap, perilaku, pikiran, dan perasaan kita karena mereka berhubungan juga dengan kegagalan. Ya. Menurut saya bersyukur di tahun 2022 itu saya mengalami tidak tidak bisa menyelesaikan studi MTH saya karena ada beberapa faktor ya. Lalu kemudian di satu gereja saya tidak bisa lanjut. Jadi akhirnya di bulan Mei itu saya tidak dilanjutkan pelayanan di satu gereja. Lalu akhirnya saya memulai pelayanan kabel itu di bulan Juninya. Sehingga kabel ini muncul karena saya tidak dilanjutkan di sebuah gereja. Jadi mereka pun, anak-anak pun melihat betapa saya bersyukur dengan tidak bisa lanjut di satu tempat, tapi saya bisa mendirikan pelayanan kabel ini. Sekarang kabel ini sudah ada merit course-nya, parenting course, dan ada apa namanya life skill course ya. Oke, jadi kami bersyukur untuk itu ya. Jadi anak-anak juga bisa melihat menghadapi kegagalan itu bagaimana ya. Karena saya melihat sangat berbahaya sekali anak-anak yang tidak bisa menerima kegagalan ya. Bahaya sekali. Ada orang yang sampai bunuh diri ya, karena dia itu sukses terus begitu ya. Lalu ketika dia gagal, dia nggak bisa terima realitas kegagalan itu dan dia membunuh diri akhirnya. Nah, saya pikir mulai dari sekarang kita perlu melatih kegagalan itu juga bagian dari kesuksesan gitu ya. Kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran juga. Di dalam kegagalan pun Tuhan bisa tidak meninggalkan dan Tuhan punya rencana yang indah gitu. Jadi di situ kesempatan kita belajar dan anak-anak juga belajar melihat iman kita juga. Nah, di sini ya kita melihat ya, ketika kita ini kan sebuah bentuk penggambaran apa yang dilakukan orang tua, itu yang dilakukan anak juga ya. Orang tua yang suka tertawa itu menolong anak juga suka untuk punya sense of humor gitu ya. Jadi orang tua yang bisa menghargai dirinya dan anak juga bisa menghargai dirinya dan orang tua. Jadi itu pembelajaran ya teman-teman ya. Jadi ada seperti kaca begitu ya, saling saling resi, saling saling interaksi, saling meniru. Ketahanan adalah pola pikir dan proses beradaptasi yang baik dengan baik saat menghadapi sumber stres yang signifikan ya.
Orang yang tangguh memahami masalah dan tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi dewasa. Mereka tahu pertumbuhan membutuhkan waktu. Ketahanan pulih dengan mudah dari kekecewaan, kegagalan, dan kesulitan dan trauma. Ini yang tadi sudah. Ketahanan dapat berkembang ada di kelima identitas ya, fisik, ketahanan fisik, ya, apa namanya, ketahanan secara intelektual, sosial, emosional, dan spiritual, ya. Menjadi orang yang punya daya tahan, resilience, ya, resilience dalam hal fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Ini ada kelima bidang ini ya. Jadi kita untuk mencapai apa itu namanya, resilient itu juga melibatkan kelima hal ini ya. Jadi dihidupkanlah kelima hal ini juga ya. Fisiknya diperhatikan. Jadi penting juga yang namanya self care ya teman-teman ya. Tadi saya belajar dari para orang-orang yang ini, mereka memberitahu kita orang tua juga penting kita merawat diri kita. Kalau kita capek, ambil waktu istirahat ya, refreshing, pulihkan diri kita ya. Kalau kita ngantuk, tidur. Kalau kita lapar, makan. Jadi artinya perlu ada self care ya. Kalau kita jenuh atau apa, cari hiburan ya yang refresh kita. Self care untuk intelektual kita, sosial kita, emosional kita ya, spiritual kita ya. Saya pikir pengalaman dari orang-orang yang ikut retreat ya, itu juga merupakan self care ya. Ketika rohaniannya itu menjadi baik, kita menjadi lebih resilient. Oke. Jadi hal yang penting juga menolong anak bisa mengarah kepada pertumbuhan, mencegah perfeksionis, mengarah kepada harapan, ya. Ya ini kalau kita memprioritaskan ya, membesarkan anak tangguh ini dampaknya ya mengarah anak untuk pada pertumbuhan, bukan perfeksionis, mengarah pada harapan, ya, bukan mentalitas korban, mengarah kepada pembelajaran, mencegah stagnan, mandek, tidak bertumbuh, mengarah kepada pemecahan masalah yang kreatif, ya. Ini kalau kita menolong anak menjadi tangguh ya, mencegah anak mudah menyerah, mengarah pada karakter yang sehat, termasuk kemampuan yang teachable, ya, humble, fleksibel, ya. Kata-kata dari dosen saya, Nikolaus, ya, saya ingat sampai sekarang. Kita perlu belajar teachable, ya, bisa diajar. Ya, Bapak Ibu adalah seorang orang yang suka belajar, ya. Kalau mau ikut pembinaan masa saat ini, lalu bisa teachable, humble, fleksibel, ya. Ini menolong kita ya, mencegah mereka menjadi anak-anak yang membangkang. Mengarah kepada kepercayaan diri ya, mencegah anak menjadi punya rasa takut, cengeng, perilaku mengeluh. Mengarah kepada membawa kepada hubungan yang sehat, mencegah kepada kemarahan, menyalahkan orang ya, memiliki kesombongan, menyebabkan keterbukaan dan koneksi daripada nanti jatuh kepada depresi dan kecemasan, mengarah kepada saling bergantung ya, dan kemandirian yang sehat, mencegah apatis dan isolasi. Jadi sangat penting ya ternyata untuk menolong anak menjadi tangguh ini. Ini manfaat-manfaatnya ada di sini. Apa yang membuat mungkin resiliensi itu ada buat anak-anak kita itu, yang membuatnya adalah orang tua yang menjadi kunci utama. Mengapa? Karena anak-anak itu mengandalkan dukungan internal dan eksternal. Ya, mereka mengandalkan dukungan dari orang tua. Kalau orang tuanya tangguh, ya, ini mereka mendapat dukungan yang luar biasa. Ya, mereka internal itu apa yang mereka miliki ya.
kekuatan-kekuatan yang mereka sudah miliki. Yang eksternal ini ya orang tua, teman, komunitas gereja, kelompok kecil, teman di sekolah ya. Bagaimana kalau ini komunitas-komunitas ini ya? Kalau baik, ya puji Tuhan ya. Sehingga ada satu doa yang mengatakan gini, Tuhan berikan teman-teman untuk anak-anak saya yang mengarahkan hati anak-anak kami itu mengarah kepada Tuhan. Saya pikir ini doa yang baik. Nah, kemudian apa yang orang bisa diberikan untuk anak bisa resilience ya, punya daya ketangguhan, daya tahan adalah cinta tanpa syarat ya, yang merupakan seperti trampolin. Ada sisi penyangga yang mencegah anak jatuh dan melukai diri sendiri. Jadi cinta membutuhkan batasan, ya membiarkan konsekuensi untuk kesalahan-kesalahan yang ada, tapi tetap mengasihi dan menerima. Ini yang saya berusaha lakukan ya kepada anak-anak saya. Apapun yang terjadi, sikap anak-anak saya bagaimana, saya tetap berusaha memberikan kasih dan penerimaan yang tanpa syarat. Karena alasannya Tuhan sudah menerima saya dan mengasihi saya tanpa syarat juga. Ya, saya orang berdosa, banyak kesalahan, tapi Tuhan tetap mengasihi saya yang tidak layak ini, yaitu saya bisa berikan kepada anak dan pasangan saya juga. Mereka bisa tahu membedakan antara kesalahan dan kegagalan. Untuk anak tangguh, kesalahan itu adalah bagian dari kehidupan. Kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Cinta dan melakukan kegagalan bukanlah final dan vital dan fatal. Itu kita boleh belajar mengambil keuntungan dari kegagalan-kegagalan yang ada sebagai kesempatan untuk belajar. Ya. Ya, sehingga anak tidak takut gagal. Ya, kalau kita lihat anak kecil itu kan dari nggak bisa jalan sampai bisa jalan itu kan dia sering gagal ya. Tapi tidak pernah dikata-katain toh waktu masih anak belajar jalan. Nah, jadi saya pikir hal itu perlu juga diterapkan untuk anak-anak ketika besar juga. Apa masalahnya? Hidup itu besar dan mulia. Ini penuh dengan potensi ketika anak-anak tangguh, mereka berjalan maju dengan penuh semangat untuk mendapatkan peluang yang akan memberkati mereka. Mereka tidak takut dengan apa yang keras dan sulit, mereka terus bertumbuh. Ya, teman-teman, saya melihat sebuah kisah ada seorang yang bernama Elizabeth Smart. Waktu dia umur 14 tahun, dia diculik oleh seseorang laki-laki yang yang Kristennya kacau begitu ya. Yang menganggap dirinya adalah utusan Tuhan ya. Lalu Elizabeth Smart ini diambil dari rumahnya, dibawalah ke pegunungan yang di belakang rumah Elizabeth itu, tempat yang tersembunyi, di mana ketika seluruh orang mencari itu tidak bisa menemukan, sampai akhirnya 8 bulan. Nah, dalam proses di situ ya, Elizabeth itu mengalami pelecehan seksual, mengalami hal yang tidak mengenakkan, sangat tidak enak ya, di kakinya dirantai, diperlakukan tidak baik dan seterusnya itu si si suami istri ya, si laki-lakinya itu yang membawa Elizabeth itu ya dia punya istri eh, dalam kondisi yang mentalnya tidak sehat ya. Jadi mencarinya makanan lewat mencuri misalnya ya. Sampai mencuri di gereja pun si si laki-laki ini mencuri di gereja begitu ya. Jadi tapi dia mengaku utusan Tuhan gitu. Jadi pergi ke supermarket lewat mencuri begitu ya untuk ngambil makanannya begitu. Nah, tapi Elizabeth Smart itu mengingat kata-kata begini. Kata-kata dari orang tua yang mengajar. Orang tuanya cinta Tuhan ya, mengajar Elizabeth Smart itu apapun yang terjadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah berhenti mengasihimu. Aku juga demikian, kita orang tua juga demikian. Akhirnya itu yang membuat Elizabeth Smart bisa terus bertahan 8 bulan. Ya, bayangkan, anak wanita diculik di usia 14 tahun, 8 bulan. Dari kondisi yang rumahnya itu sangat nyaman ditinggali, sampai tinggalnya hanya di tenda begitu. Ya.
tinggalnya setelah itu berpindah-pindah tempat karena takut ketahuan. Jadi bayangkan, tapi karena sudah dilatih sudah dididik ya, ini ketangguhannya itu muncul ya. Jadi ini gambaran penting sekali ya. Dukungan orang tua ini sangat penting. Menolong anak boleh gagal dengan benar, membiarkan anak mengalami kesukaran dan berjuang. Di sini orang tua tidak mengambil perjuangan anak. Ini konsep yang dari Pak Tong yang bagus ya. Orang tua menanamkan pengharapan yang positif. Nah, contoh misalnya ini, oh, anak ini membuat tugas, ibunya tidak menyelesaikan tugasnya anak ini ya. Anak ini yang selesaikan tugasnya sendiri, ibunya membuat suasana menjadi fun. Tertawa-tertawa, tapi anaknya yang selesaikan bagiannya ya. Kan ada itu orang tua yang menyelesaikan tugas anaknya ya. Jadi itu ya. Jadi orang tua berbicara hal negatif dengan tepat, anak-anak dilatih meminta pertolongan, anak-anak dilatih untuk memilih teman-teman yang sehat secara tepat juga. Ada 7C, ya ini tambahan aja dari yang lain. Melatih anak bisa punya kompetensi, punya confidence, ya, punya koneksi, connection, ini kalau dalam bahasa Inggris, karakter, contribution, ya ini juga coping, ya bisa mengatasi persoalan-persoalan, punya kontrol, ya, mereka bisa mengontrol diri mereka, mengontrol pilihan-pilihan mereka. Intinya apa yang kami lakukan untuk memodelkan strategi ketahanan yang sehat untuk anak-anak, kami lebih dari itu penting daripada apapun yang kita katakan tentang mereka. Jadi model ya, model orang tua ini jadi sangat penting. Oke, saya pikir saya stop di sini, Bapak Ibu. Silakan kalau kita mau saling memberikan masukan, Bapak Ibu sudah bisa untuk ini ya. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan komentar tambahan, kita saling belajar. Silakan Bapak Ibu. Salam, selamat sore Pak. Ya, selamat shalom Pak Sega. Silakan Pak Sega. Terima kasih untuk paparan materinya sangat bagus dan baik. Dan saya mengikuti dari awal Pak. Dan saya melihat bahwa semua tidak terlepas dari peran orang tua terhadap keluarga. Mulai daripada orang tua yang mengenal diri siapa, mentransfer iman kepada anak supaya anak mengenal siapa dirinya, bahwa dia adalah orang berharga di mata Tuhan dan dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, sampai akhirnya dia sanggup mengontrol dirinya dengan kemampuan sekalipun ada tantangan masalah yang begitu besar. Tapi yang menjadi pertanyaan buat saya Pak, bagaimana dengan keluarga yang memang orang tuanya yang tidak mengenal Tuhan? Bagaimana dengan anak yang memang orang tua tidak peduli terhadap Tuhan, sehingga anaknya pasti apa yang diperbuat ayahnya dan keluarga pasti itu yang akan dilakukan oleh anak. Apakah ada seperti jalan keluar seperti keluarga yang tidak mengenal Tuhan dimulai dari awal Pak? Mungkin itu menjadi pertanyaan saya. Ya, ya nanti silakan ada yang mau menambahkan, silakan ya. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi dulu. Kita di sini saling belajar soalnya. Silakan. Bagaimana kalau ada orang tua yang tidak kenal Tuhan? Bagaimana melihat kondisi seperti ini? Jadi silakan Bapak Ibu mau menanggapi yang ditanyakan oleh Pak Jaga. Silakan. Apakah ada yang ingin menanggapi bagaimana dengan anak orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya, artinya tidak percaya Kristus lah. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang hal ini? Ada pendapat? Ada yang ingin mau sharing pendapatnya? Silakan. Pak Irben, silakan Pak Irben. Iya Pak. Sebetulnya kalau berbicara masalah resilient itu general ya, umum Pak ya. Cuman kita bagaimana melihat pendekatannya gitu ya. Ada pendekatan psikologis, ada pendekatan
pendidikan, ada pendekatan mungkin juga Alkitabiah. Jadi sebetulnya resilient ini banyak dibahas sih sebetulnya, no problem. Betul, betul, Jadi betul sekali. ya, jadi bebas saja, nggak ada masalah. Kalau kita ingin menyebutkan kalau kita basicnya Alkitab ya, nggak usah disebutkan ayatnya, no problem juga. Tadi kan beberapa hal disebutkan, kurang lebih ada berapa belas tadi ya, tentang resilient ketahanan itu. Jadi nggak usah disebutkan apanya itu, tapi itu udah umum sih sebetulnya. Jadi nggak ada masalah apakah itu anak Kristen atau tidak Kristen ya, tetapi yang perlu dibutuhkan itu adalah bagaimana orang bisa tadi kata resilient itu bisa bangkit kembali, bisa bangun kembali dari keterpurukannya, dari kelemahannya, bisa memiliki encouragement gitu ya, semangat lagi supaya mereka bisa pulih kembali. Nah, itu sih sebetulnya. Jadi karena resilient ini masalah umum dimanapun ada, jadi pendekatan umum bisa. Tetapi kalau pakai pendekatan Alkitabiah, mungkin kita munculkan ayat-ayat tadi. Seperti kita udah lihat tadi, seperti yang ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Pak Daniel gitu ya. Itu kalau menurut saya sih ya. Terima kasih Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Herben ya. Jadi ini resilient ini dari umum, ya jadi umum. Orang memang dilahirkan memang punya daya natur yang untuk punya bertahan ya. Untuk bertahan ini menurut saya semua orang udah punya ini ya, apa namanya, resilient ini. Tinggal bagaimana cara melatihnya, bagaimana cara mengembangkannya begitu ya. Jadi kalau apa namanya, kalau ada namanya karunia umum ya, orang yang tidak kenal Tuhan pun ada yang hebat-hebat ya. Apa namanya, resilient mereka luar biasa luar biasa. Jadi contoh seorang wanita yang karena dia ingat anaknya itu adik-adiknya itu nggak bisa makan ya dia berjuang jadi pembantu pun di Singapura nggak jadi masalah, menderita setengah mati ya nggak jadi masalah dia karena dia berpikir aku ingin adik-adikku bisa makan, bisa sekolah, keluargaku bisa hutangnya lunas. Nah, jadi saya pikir banyak orang yang bisa punya resilient untuk hal yang sederhana ini aja ya. Apalagi tentunya buat kita yang sudah percaya Tuhan itu ada nilai plusnya. Kita didukung dengan misalnya identitas diri yang kuat itu ya, menolong kita untuk ketika kita gagal, kita punya resiliennya lebih tinggi lagi ya. Kita istilahnya didukung, dikuatkan oleh konsep-konsep kebenaran yang kalau kita gagal pun ya nilai harga diri saya karena Kristus, saya berharga karena Kristus, bukan karena prestasi atau anggapan orang gitu. Kita berharga karena karya Kristus dan anggapan Allah. Nah, itu yang menolong, oke, ketika gagal it's okay. Anggapan orang lain jelek sama kita, it's okay. Kalau tidak, kita yang melayani di gereja ini bisa akhirnya takut sama majelis. Majelisnya mau lihatnya kita seperti apa, kita jadi orang yang akhirnya penuh ketakutan, penuh stres karena takut dilihat orang ya. Khususnya memang jadi hamba Tuhan yang di gereja sangat tidak mudah ya teman-teman. Semua bisa dilihat negatif ya. Jadi itu jadi kita butuh resilient yang lebih tambahan lagi ya. Yang hamba Tuhan yang melayani di gereja ya. Oke, karena tuntutan dari jemaat sangat tinggi buat kita yang melayani ya. Jadi mereka mengharapkan kita hebat gitu ya, padahal kita tidak hebat. Kita banyak kelemahan sama seperti jemaat ya kan. Tapi kalau kita punya konsep yang benar tentang kebenaran itu menolong kita untuk bisa resilience ya. Oke. Ada orang yang karena dia itu gagal yang ya di Korps Angkatan Laut atau apa dia gagal naruh pangkat ya pangkatnya diambil terlalu tinggi, akhirnya dia nggak bisa terima hal yang memalukan itu dia bunuh diri. Padahal hanya karena dia salah taruh pangkat di dalam dirinya, dia kasih pangkat yang lebih tinggi dari posisi yang sebenarnya. Dia bunuh diri. Nah, maksud saya begitu ya, teman-teman. Orang tua, kita orang dewasa pun juga bergumul ya dengan
pandangan orang, ya, kegagalan, apa itu juga kalau kita bisa resilient, kita bisa punya ketangguhan, daya tahan yang tinggi juga sangat menolong buat kita ya. Terima kasih, terima kasih. Silakan kalau masih ada lagi yang ingin menambahkan, melengkapi. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih ya untuk pertanyaan yang sudah diberikan dan tanggapan. Kita saling memperkaya di sini ya. Ya, oke. Ngomong-ngomong, komunitas kabel ini tiap minggu ya. Saya berharap bisa rekan-rekan yang ingin dikirimi linknya ya, tiap Sabtu nanti kami akan kirim linknya dalam tiap minggu awal. Teman-teman boleh tulis nomor HP-nya, nanti kami akan kirim secara pribadi kalau ada yang belum bisa dapat link. Oke, apakah ada? Kalau tidak ada, kita bisa tutup dalam doa ya. Satu hal lagi Pak, boleh gini. Ya, silakan Pak Erwin, silakan. Saya itu sebetulnya lagi tiap hari itu ngasih renungan harian yang singkat 3 paragraf Ya, terkait dengan resilient. Kalau boleh saya share di kabel boleh. boleh Pak. Ya. Silakan Pak Erwin. Tiap hari, tiap pagi saya kirim gitu ya. Boleh, silakan Pak, silakan. Ya, ya terkait resilient kebetulan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Herben. Apa boleh minta tutup doa dari Pak Herben untuk sekarang kita selesai? Baik Pak, Oke, mari teman-teman kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pertemuan kami hari ini terkait tema resilient. Bapak, apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Daniel Irot kiranya menjadi berkat bagi kami, orang tua, Tuhan. Mungkin juga kami memiliki anak yang tingkat resiliennya rendah sama sekali. Terima kasih kami sudah dikuatkan, kami diberi wawasan. Tuhan, terima kasih pakai hamba-Mu Tuhan untuk lebih lagi di dalam ladang Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang hadir hari ini, yang setia mendengarkan. Kami percaya bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Tuhan, kami akan tutup pertemuan kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. terima kasih. Saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu. Sungguh kehormatan bisa belajar bersama-sama ya.